Mobil listrik dibilang ramah lingkungan, tapi lo tahu nggak kalau proses bikin baterainya justru merusak bumi lebih parah dari yang lo bayangin? Tambang litium yang bikin gurun kering kerontang, kobalt yang ditambang sama anak-anak di Afrika, dan polusi yang tersembunyi di balik narasi kendaraan bersih. Ini bukan konspirasi, ini fakta yang mereka nggak mau lo tahu. Setiap kali lo ngeliat iklan mobil listrik, yang dijual adalah mimpi, nol emisi, udara bersih, masa depan hijau. Tesla, BYD, Hyundai semua branding mereka fokus ke sustainable future. Tapi tunggu dulu, emisi nol itu cuma di knalpot doang. Atau lebih tepatnya, nggak ada knalpot sama sekali. Yang mereka nggak kasih tahu adalah jejak karbon dan kerusakan lingkungan yang terjadi jauh sebelum mobil itu nyampe ke showroom. Bayangin begini, setiap baterai EV modern butuh sekitar 8 kg litium, 14 kg kobalt, 20 kg nikel, plus ratusan kilogram grafite dan mineral langka lainnya. Dan semua itu nggak muncul dari udara, mereka ditambang dari perut bumi dengan cara yang, let's be honest, jauh dari kata bersih. Ini yang gue sebut, greenwashing on steroids, ngejual ilusi kebersihan sambil nyembunyiin kekacauan di belakang layar. Mari kita mulai dari cili rumah bagi 60% cadangan litium dunia. Di Gurun Atacama, salah satu tempat terkering di planet ini, perusahaan tambang lagi ngelakuin sesuatu yang absurd. Mereka nyedot air bawah tanah dalam jumlah masif untuk ekstraksi litium. Prosesnya gini, air asin yang ngandung litium dipompa ke permukaan, terus diuapkan di kolam raksasa sampai kristal litium bisa dipanen. Kedengarannya simple. Tapi ini konsekuensinya, setiap ton litium yang diproduksi butuh 500.000 galon air. Dan ini terjadi di gurun yang udah kekurangan air dari sananya. Komunitas lokal yang udah tinggal di sana ribuan tahun sekarang harus berjuang buat akses air bersih. Ternak mereka mati kehausan, tanaman pertanian mereka layu, dan danau-danau yang dulunya jadi sumber kehidupan sekarang cuma bercak kering di tengah gurun. Ada studi dari 2019 yang nunjukin kalau water table di area tambang litium turun drastis sampai 65% dalam 10 tahun terakhir. Dan yang paling ironis, semua ini dilakukan atas nama masa depan berkelanjutan. Sekarang kita pindah ke cerita yang lebih gelap, kobalt dari Republik Demokratik Kongo. Negara ini nyupli lebih dari 70% kobalt dunia, dan industri baterai EV nggak bisa hidup tanpa mineral ini. Tapi ada harga yang dibayar, dan bukan cuma soal uang. Amnesty International udah ngeluarin laporan mengerikan tentang kondisi penambangan kobalt di Kongo. Anak-anak seumur 7 tahun kerja di terowongan tambang ilegal yang bisa runtuh kapan aja, digaji kurang dari $2 sehari, tanpa alat pelindung, menghirup debu beracun yang bikin paru-paru mereka rusak permanen. Mereka gali kobalt pakai tangan kosong, sementara para eksekutif perusahaan teknologi di Silicon Valley presentasi tentang etika bisnis berkelanjutan. Dan tunggu, ini baru mulai, kobalt itu highly toxic. Exposure jangka panjang bikin masalah pernapasan, kerusakan jantung, bahkan kanker. Tapi karena tambang artisanal, skala kecil ilegal, ini ada di supply chain perusahaan-perusahaan besar kayak Tesla, Samsung, dan lagi. Mereka bisa klaim, kami nggak tahu, sambil tetap dapat kobalt murah. Ini bukan cuma soal lingkungan, ini soal hak asasi manusia yang dikorbanin buat baterai lo. Oke, mari kita bicara angka konkret yang bakal bikin lo mikir 2 kali. Berdasarkan studi dari Swedish Environmental Research Institute, memproduksi satu baterai EV ukuran standar, katakanlah 80 kWh kayak Tesla Model 3, menghasilkan sekitar 15-20 ton emisi CO2. Baca lagi 15 ton karbon dioksida, bahkan sebelum mobil itu keluar dari pabrik atau menggerakkan satu roda pun. Buat perbandingan, mobil bensin rata-rata menghasilkan sekitar 4,6 ton CO2 per tahun dari pemakaian. Artinya, sebuah mobil listrik baru udah punya carbon debt setara dengan 3-4 tahun pemakaian mobil konvensional, dan itu belum termasuk emisi dari charging yang masih bergantung pada grid listrik berbahan bakar fosil di banyak negara. Ada penelitian dari MIT yang nunjukin kalau di negara yang masih bergantung sama batu bara buat pembangkit listrik, lo harus nyetir mobil listrik minimal 8 tahun baru break even dengan mobil bensin dari sisi total emisi. Dan ini asumsi lo nggak ganti baterai, padahal baterai EV degradasi dan perlu replacemen setiap Agustus 10 tahun. Jadi pertanyaannya, apakah ramah lingkungan itu benar-benar ramah, atau cuma shifting the problem ke tempat yang lebih tersembunyi? Tapi tunggu, litium dan kobalt itu cuma 2 dari banyak material bermasalah. Nikel, misalnya tambang nikel di Indonesia dan Filipina udah jadi headline berkali-kali gara-gara deforestasi masif dan pencemaran laut dari tailings, limbah tambang. Di Indonesia, hutan hujan tropis yang jadi habitat orangutan dan ribuan spesies langka dibuldoser buat akses tambang nikel. Tailings yang ngandung logam berat dibuang ke laut, bikin terumbu karang mati dan nelayan lokal kehilangan sumber penghidupan. Terus ada grafite mayoritas dari Cina yang proses penambangan dan pengolahannya menghasilkan polusi udara dan air yang ekstrim. Dan yang paling misterius, rare earth elements kayak neodymium dan dysprosium yang dipakai di motor listrik EV. Tambang rare earth di Mongolia dalam punya reputasi sebagai salah satu operasi tambang paling kotor di dunia. Bayangkan danau beracun seluas lapangan sepak bola yang isinya limbah radioaktif dan kimia berbahaya. Tapi semua ini terjadi jauh dari mata konsumen yang sibuk ngetes fitur autopilot di showroom Tesla. Out of sight,
Out of mind sampai lo lihat foto-foto satelit dari area tambang ini yang literally kelihatan kayak luka terbuka di permukaan bumi. Sekarang pasti ada yang mikir, kan baterai bisa direcikle? Good pun, tapi realitanya nggak sesimple itu. Per 2024, cuma sekitar 5% dari baterai lithium-ion di dunia yang benar-benar direcikle. Kenapa? Karena prosesnya rumit, mahal, dan seringkali lebih murah buat nambangin material baru daripada recikle yang lama. Baterai EV terdiri dari ratusan sel individual yang direkatkan dan disolder jadi satu kesatuan, disassembly-nya butuh teknologi khusus dan tenaga kerja terlatih. Bahkan di negara maju kayak AS, fasilitas recycling baterai EV bisa dihitung jari, dan prosesnya masih belum ekonomis tanpa subsidi pemerintah. Yang lebih parah, sebagian besar baterai bekas dari Cina berakhir di negara-negara berkembang sebagai e-waste yang dibakar atau dibongkar sembarangan, melepaskan zat beracun ke lingkungan dan membahayakan pekerja informal yang ngebongkarnya tanpa pelindung proper. Ada gap besar antara janji industri tentang circular economy dengan realita di lapangan. Dan dengan jutaan mobil listrik yang mulai aging dalam 10 tahun ke depan, kita literally lagi duduk di atas time bomb e-waste yang belum punya solusi scalable. Ini saatnya kita call out the elephant in the room, greenwashing. Perusahaan mobil dan tech giants berlomba-lomba nge-branding diri mereka sebagai sustainability leaders sambil tetap menjalankan supply chain yang eksploitatif dan environmentally destruktif. Tesla klaim mereka accelerating the world's transition to sustainable energy, tapi mereka nggak transparan soal exact source cobalt mereka atau berapa carbon footprint pabrik gigafactory mereka yang masif. Volkswagen bikin kampanye Way to Zero Emissions, padahal mereka baru aja kena skandal dieselgate beberapa tahun lalu dan sekarang literally melakukan hal serupa dengan Nevra EV sebagai solusi sempurna tanpa acknowledge production impact. Ini bukan anti-EV, ini soal demanding honesty and accountability. Kalau lo mau jual mobil sebagai ramah lingkungan, lo harus bisa trace dan verify setiap step dari minute to showroom. Dan saat ini, transparansi itu nggak ada. Ada gap informasi yang disengaja antara apa yang dimarket ke konsumen dengan apa yang terjadi di ground level. Consumer deserve better, dan planet deserve better. Jadi apakah semua hopeless? Nggak juga. Ada beberapa development yang promising kalau ditangani serius. Pertama, solid state batteries yang lagi dikembangin sama Toyota dan QuantumScape. Mereka klaim bisa ngurangin ketergantungan sama kobalt dan lithium secara signifikan. Kedua, sodium-ion batteries yang lagi dieksplorasi sama CATL di Cina. Sodium jauh lebih abundan dan less problematik secara environmental. Ketiga, ada movement menuju standardized battery design yang bakal bikin recycling jauh lebih feasible dan economically viable. Keempat, beberapa perusahaan kayak Redwood Materials, didirin sama co-founder Tesla, serius investasi di battery recycling infrastructure. Dan yang paling penting, renewable energy expansion buat charging infrastructure, karena mobil listrik cuma benar-benar clean kalau listriknya dari solar, wind, atau hidro, bukan dari coal-fired power plants. Tapi semua solusi ini butuh political will, investasi masif, dan yang paling krusial consumer awareness and pressure. Selama kita sebagai konsumen cuma terima marketing naratif tanpa questioning the source, industri nggak punya insentif buat berubah. Jadi intinya begini, mobil listrik bukan villain, tapi mereka juga bukan superhero penyelamat planet kayak yang di market. Mereka adalah part of the solution, tapi cuma kalau kita jujur sama problemnya dan aktif push buat systemic change. Kita nggak bisa cuma swap dari bensin ke listrik terus expect semua masalah solved. That's lazy thinking. Yang kita butuhkan adalah comprehensive approach, better mining regulations, enforceable labor standards, massive investment di recycling infrastructure, transition ke renewable energy, sama transparansi di supply chain. Dan itu semua mulai dari lo consumer yang aware dan demanding. Kalau lo lagi pertimbangkan beli EV, that's great, tapi do your research. Tanya brand tentang supply chain mereka, dukung perusahaan yang transparan, dan spread awareness tentang hidden cost ini. Kalau video ini bikin lo mikir 2 kali, share ini ke teman-teman lo yang perlu tahu. Drop komen lo di bawah apakah lo masih percaya EV adalah future, atau kita butuh alternatif lain? Dan kalau lo mau deep dive lebih dalam soal sustainability hoax di industri lain, subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di channel ini, kita nggak jual mimpi, kita bedah realita. PH out, dan stay critical.